Hai Sobat Wiki, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video ini saya akan merangkum film yang berjudul Matilda. Matilda adalah film komedi fantasi Amerika tahun 1996 dan disutradarai oleh Danny DeVito. Film ini bercerita tentang seorang anak jenis bernama Matilda yang memiliki kecerdasan saat berumur 2 tahun, namun orang tuanya sibuk dengan urusan dunia, serta dihadapkan kepala sekolah yang sangat kejam. Gimana cerita selanjutnya? Mari simak video ini sampai habis. Di scene awal terlihat banyak bayi yang baru lahir di rumah sakit. Lalu suster menggendong bayi tersebut dan memperlihatkan ke ayahnya. Lalu ayahnya melihat dengan jijai, berbeda dengan orang tua lain yang menyayangi bayinya. Mereka pun menenteng bayi tersebut seenak jidat. Mereka malah berpendapat bahwa merawat bayi ini hanya buang-buang waktu dan bikin ribet. Nah, jadi bayi ini adalah tokoh utamanya yang bernama Matilda. Lalu ini kakaknya yang bernama Michael. Mereka pun pulang ke rumahnya. Saat di rumah, terlihat keluarga ini sudah terbiasa menjalani kehidupan yang bodoh. Saat berumur 2 tahun, Matilda sudah bisa menulis namanya sendiri, tetapi ibunya enggan peduli dengan hal tersebut. Kemudian saat Matilda berumur 4 tahun, ia sudah bisa mengurus dirinya, mulai dari berpakaian dan memakai sepatu. Setiap pagi, Matilda ditinggal sendirian di rumah. Kakaknya pergi ke sekolah, lalu ayahnya bekerja menjual mobil bekas, dan ibunya pergi bermain judi. Saat itu di mana Matilda menyukainya, ia sudah bisa mandiri memasak kue hasil buatannya. Ia pun memakan kue sambil membaca majalah. Di malam hari, Matilda ingin meminta buku kepada ayahnya, tetapi ayahnya berkata, untuk apa membaca buku kalau TV sudah punya segalanya? Di situ Matilda langsung mewek dan beranggapan bahwa dirinya sangat berbeda jauh dari keluarganya. Dan Matilda mengerti kalau ingin sesuatu, dirinya harus mendapatkan sendiri. Keesokan paginya, orang tuanya pada pergi. Lalu Matilda mengambil sebuah buku yang berisi alamat perpustakaan. Matilda pun pergi seorang diri layaknya orang dewasa. Tiba di perpustakaan, Matilda bertemu dengan nenek penjaga perpustakaan tersebut dan menanyakan di mana tempat buku anak-anak. Lalu nenek itu memberitahunya dan menawarkan apakah buku tersebut mau diambilkan olehnya. Matilda menjawab tidak terima kasih, yang membuat nenek itu heran apakah bisa anak tersebut mengambilnya. Mulai saat itu, setiap hari setelah orang tuanya pada pergi, Matilda selalu ke perpustakaan untuk membaca buku. Sudah hampir semua buku anak-anak ia baca. Akhirnya, Matilda mencoba mencari buku lainnya. Hal itu selalu diperhatikan oleh nenek tersebut. Merasa Matilda mempunyai potensi, nenek tersebut menawari sebuah kartu akses perpustakaan agar Matilda bisa meminjam buku untuk dibawa pulang dan tak perlu berjalan ke sini setiap hari. Kecerdasan Matilda makin berkembang setelah ia mempelajari seluruh karya para penulis buku itu. Hari demi hari pun Matilda bertambah umur. Buku-buku tersebut memberikan pesan kepada Matilda yang bermakna kau tidak sendirian. Lalu Matilda melihat anak-anak yang sedang bermain sama orang tuanya di taman. Hal itu membuat Matilda bersedih karena ia belum bisa merasakan hal tersebut. Saat di kamar, ayahnya menanyakan kepada Matilda dari mana semua buku tersebut. Lalu Matilda menjawab, ia dapatkan dari perpustakaan. Ayahnya langsung gak percaya karena umur Matilda masih 4 tahun. Matilda langsung ngomong kalau dirinya sudah berusia 6,5 tahun, sedangkan ayahnya masih ngotot kalau Matilda masih berumur 4 tahun. Ayahnya beralasan jika usia Matilda sudah 6,5 tahun, seharusnya Matilda sudah bersekolah. Matilda pun membantah bahwa dirinya ingin sekolah bulan September, tetapi ayahnya tidak mau mendengar. Ayahnya langsung skakmat dan melempar buku Matilda. Dibawalah Matilda ke ibunya, dan ayahnya menanyakan kembali berapa umur Matilda. Lalu ibunya menjawab, 6.5, Mommy.
5 then. I was 6 in August. You're a liar. Orang tua macam apa seperti itu ya? Masa sama anak sendiri lupa umurnya? Lalu kakaknya yaitu Michael mengejek Matilda dengan melemparkan makanan. Saat itu Matilda bersedih sambil meneteskan air matanya di selembar buku. Matilda membutuhkan teman yang baik seperti di dalam buku ceritanya, dan ia akan memiliki kekuatan yang belum ia sadari. Selepas bekerja, ayahnya pun pulang dan baru saja pecah telur hasil penjualan mobil bekasnya. Ayahnya langsung menyuruh anaknya yaitu Michael untuk menghitung berapa hasil keuntungan yang ia peroleh. Karena suatu saat, Michael akan meneruskan perusahaan milik ayahnya. Ayahnya pun menjelaskan harga penjualan kepada Michael, tetapi terlihat Michael masih ngitung dulu. Big American buffaloes. Harry! What was my profit for the day? Tiba-tiba, Matilda yang langsung duluan memberitahu keuntungan yang diperoleh ayahnya. $10,265. Check it if you don't believe me. Tentu saja, nominal yang dikatakan Matilda itu benar. Lalu ayahnya itu tidak setuju kalau Matilda sok pintar di depannya, dan jika seorang salah akan dihukum. Secara tak sengaja, ayahnya telah salah memberikan kalimat kepada putrinya, yang seharusnya ketika anak bersalah, tetapi malah bilang ketika seorang bersalah. Dari perkataan tersebut, membuat Matilda punya ide bahwa anak-anak bisa juga menghukum orang tuanya. Di pagi hari, Matilda sudah bangun lebih awal dan terlihat orang tuanya masih tidur. Matilda mencoba merencanakan hukuman untuk ayahnya. Langsung saja, Matilda mengambil peroks, lalu menuangkannya ke dalam botol minyak rambut milik ayahnya. Alarm pun berbunyi membuat ayahnya terbangun dan Matilda langsung bersembunyi. Saat sudah aman, Matilda mencoba keluar. Namun tiba-tiba ibunya langsung bangun. Ternyata ibunya masih pakai penutup mata. Akhirnya Matilda berhasil keluar. Akhirnya minyak rambut yang diprank Matilda sukses dipakai ayahnya. Kemudian saat hendak ingin sarapan, Michael dan ibunya kaget melihat ayahnya. Terlihat Matilda senyum-senyum aja. My hair? Saat ayahnya melihat ke kaca, kemudian Matilda dan Michael diajak oleh ayahnya ke bengkel. Terlihat ayahnya membawa suku cadang mobil curian yang ilegal. Saat mau memasukkannya, terdapat agen FBI yang memantau. Tiba di bengkel ayahnya, tepatnya di spare parts. Ayahnya langsung mempraktekkan bagaimana cara menyulap mobil bekas menjadi mobil bagus. Ia melakukan cara yang curang, seperti memasang bumper mobil hanya menggunakan lem super dan menurunkan meteran dengan mengebornya. Kemudian Matilda mengatakan bahwa semua yang dilakukan ayahnya adalah ilegal. Nampak ayahnya tidak mau ngalah sama anaknya, lalu mengatakan, I'm smart, you're dumb. I'm big, you're little. I'm right, you're wrong. Di situ Matilda langsung marah. Ia mencoba menggunakan kekuatan telekinesisnya ke sebuah lem super. Kemudian datang ibunya menggunakan mobil. Terlihat ibunya baru saja memenangkan judi lalu mengajak mereka untuk pergi ke kafe. Sebelum naik ke mobil, Matilda memberikan topi ke ayahnya yang sudah dikasih lem super. Tiba di kafe, istrinya ingin Harry melepaskan topinya. Namun topi tersebut tidak mau lepas, sehingga membuat kericuhan di kafe tersebut. Such a baby, stop it! 5 is a fuse to the head. Selepas pulang dari kafe, ayahnya nampak kesal dan malu. Matilda melihatnya sambil senyum-senyum aja. Harry pun mengajak semuanya untuk makan malam sambil menonton TV. Saat mau makan, ayahnya melihat Matilda sedang baca buku. Lalu ayahnya menegurnya dan merobek buku Matilda. Matilda langsung dipaksa ayahnya untuk menonton TV. Karena merasa marah, membuat Matilda menggunakan kekuatannya dengan menghancurkan TV tersebut. Keesokannya, Harry mendapatkan orderan dari seorang wanita tua yang bernama Agatha Trunchbull.
sang kepala sekolah dasar Grantham Hall. Wanita itu ingin mobil yang murah namun kuat. Karena Trunchbull seorang pengajar, Harry memberikan harga yang murah dengan syarat anaknya Matilda bisa bersekolah di tempatnya. Lalu ayahnya pulang dan memberitahu kepada Matilda bahwa Matilda akan sekolah mulai besok. Matilda pun yang mendengarnya langsung girang dan ingin memeluk ayahnya untuk berterima kasih. Namun ayahnya menganggap biasa saja. Keesokannya Matilda diantar ke sekolah oleh ayahnya. Ini adalah hari pertamanya bersekolah. Ia selalu membayangkan rupa sekolahnya seperti gedung yang indah dikelilingi pohon yang cantik dan bunga-bunga. Namun saat melihatnya, ternyata memang gedung biasa. Meski kecewa dengan gedungnya, ia tetap senang di sana karena memiliki banyak teman. Tiba-tiba kepala sekolah keluar, membuat semua anak-anak terdiam. Matilda yang melihatnya ketakutan dan memilih bersembunyi. Di sana Matilda tidak sendiri, ternyata ada anak lain juga yang sedang bersembunyi, yang bernama Lavender. Kemudian datang ke kelas yang bernama Hortensia, yang memberitahu akan berbahaya jika bersembunyi dan lebih baik keluar. Dan kepala sekolah itu bernama Agatha Trunchbull yang membeli mobil bekas dari ayah Matilda. Ia juga terkenal suka menghukum anak-anak muridnya. Di sini Matilda mempunyai guru yang bernama Miss Honey. Ia adalah guru yang baik hati terhadap anak-anaknya. Itu semua terlihat dari mata Matilda. Di pelajaran pertama, Miss Honey memberikan sebuah soal perkalian matematika yang dimana soal tersebut hanya Matilda yang bisa menjawabnya. 13 times 379. 4,900. Miss Honey terkejut, ternyata jawaban dari Matilda itu benar dan ingin membawa Matilda ke jenjang berikutnya. Selepas pulang sekolah, Matilda bercerita kepada ibunya tentang bagaimana hari pertamanya di sekolah. Tetapi terlihat ibunya sangat tidak peduli dengan Matilda dan memilih gosip sama temannya. Di malam hari datang Miss Honey ke rumah Matilda. Dikira minta sumbangan, ayahnya Matilda mengusirnya. Tapi Miss Honey menjelaskan bahwa ia adalah guru Matilda di sekolah. Matilda langsung disuruh masuk ke kamar oleh ayahnya. Miss Honey menjelaskan bahwa kedatangannya ke sini untuk menawarkan Matilda akan kuliah untuk beberapa tahun ke depan lagi. Tetapi terlihat orang tua Matilda yang tidak begitu mementingkan pendidikan tidak setuju dan membandingkan antara ibunya Matilda dengan Miss Honey. Kemudian Miss Honey pun pergi. Keesokannya, Ibu Trunchbull memanggil anak yang bernama Bruce untuk maju ke depan. Lalu Bruce diomelin karena dituduh memakan cemilan milik pribadinya. You slithered like a serpent into the school kitchen and ate. Akhirnya, Bruce dipaksa memakan kue coklat ekstra besar yang baru saja dibuat oleh nenek tua yang terlihat jorok. Her sweat and blood went into this cake, and you entire confection. Cookie. Rotten kids. You wanted. He's going to puke. Terlihat Bruce sudah kebegahan dan mau muntah. Matilda pun tidak ingin diam saja. Ia langsung memberikan semangat kepada Bruce dan membuat teman lainnya ikut juga. Akhirnya, Bruce berhasil menghabiskan kue tersebut. Keesokannya, Matilda dan kawan-kawan sedang ngobrol tentang kadal hasil tangkapan Lavender. Kemudian datang Ibu Trunchbull dengan ekspresi marah karena mobilnya terlihat lembek. Langsung saja, Trunchbull mengurung Matilda ke dalam joki karena ia kesal mobil yang dijual ayahnya. Kemarahan Trunchbull belum cukup, ia segera ingin memasuki kelas Matilda. Miss Honey menyuruh Lavender untuk menyiapkan air minum untuk Ibu Trunchbull. Tetapi Lavender malah ngeprank dengan memasukkan kadal ke dalam teko tersebut. Trunchbull pun masuk ke kelas. Miss Honey melihat bangku Matilda yang kosong. Dan ternyata Matilda dikurung di dalam joki oleh Ibu Trunchbull.
Langsung aja Miss Honey keluar untuk menolongnya. Lalu Miss Honey kembali membawa Matilda ke kelas. Terlihat Ibu Trunchbull sedang mencincang anak murid. Setelah beres mencincang, Ibu Trunchbull meminum air yang berisi kadal, dan inilah yang terjadi. It's a snake! It's a snake! Civilization. Am I wrong? I never want! Lalu Miss Honey meminta anak-anak keluar kelas karena ia ingin membersihkan ruangan tersebut. Matilda pun langsung mengaku bahwa kekacauan tadi adalah perbuatan dia dengan menggunakan kekuatannya. Miss Honey pun tidak percaya. Lalu Matilda mencoba menggunakannya di depan Miss Honey. Namun itu tidak berhasil. Lalu Miss Honey mengajak Matilda untuk ke rumahnya. Lalu diiyakan oleh Matilda. Di tengah perjalanan, Miss Honey dan Matilda melewati rumah Ibu Trunchbull yang sudah berkaratan. Lalu Miss Honey menceritakan tentang rumah itu, bahwa dahulu rumah itu adalah milik orang tuanya. Kehidupannya sangat bahagia sejak Miss Honey masih kecil. Namun saat ibunya meninggal, ayahnya mengundang bibinya untuk mengurus segala hal di rumah. Dan saat Miss Honey berumur 5 tahun, ayahnya meninggal. Dan sialnya lagi, Miss Honey diasuh oleh bibinya, yang ternyata itu adalah Ibu Trunchbull. Matilda pun pulang ke rumah serta ayahnya juga, lalu melihat bininya sedang asik melayani dua pria. Di situ Harry langsung marah dan mengusirnya. Lalu istrinya langsung ngambek dan masuk ke kamar sambil berdebat dengan ayahnya. Lalu Matilda menyuruh ayahnya untuk berteriak kepadanya. Akhirnya, Matilda menemukan cara untuk menggunakan kekuatannya, yaitu dengan mengingat perkataan keras yang diterima oleh dirinya. Di malam harinya, Matilda berinisiatif mencoba mengambil boneka dan coklat milik Miss Honey sejak kecil yang tertinggal di rumah Ibu Trunchbull. Matilda telah sampai di rumah Ibu Trunchbull. Lalu ia menaiki atap rumah dan mencoba mengambil boneka tersebut dengan kekuatannya. Saat Matilda turun, secara tak sengaja pita miliknya tersangkut. Selanjutnya, Matilda mengambil 2 buah coklat. Saat berhasil mengambil, terdengar suara jendela yang membuat Ibu Trunchbull curiga. Belum cukup sampai di situ, Matilda mencoba menggunakan kekuatannya untuk menjahili Ibu Trunchbull, layaknya arwah ayah Miss Honey yang bergentayangan. Leave me alone! Ibu Trunchbull langsung keluar dan ingin menaiki mobil. Saat mau jalan, pita Matilda terbawa arus angin dan menempel di kaca mobilnya, membuat Ibu Trunchbull curiga bahwa ini adalah perbuatan anak murid di sekolahnya. Keesokannya, Matilda memberikan coklat dan boneka kepada Miss Honey. Lalu datang Ibu Trunchbull dengan muka habis begadang dan mengatakan ia ingin mengajar di kelas Miss Honey. Miss Honey langsung beranggapan Ibu Trunchbull bakalan marah karena kekacauan yang dialaminya semalam. Matilda langsung memperlihatkan kekuatannya kepada Miss Honey. Watch this. Ibu Trunchbull pun datang dan langsung mengamuk.
Lalu Trunchbull menanyakan kepada semua murid siapa yang menggunakan pita ini. Was wearing a pretty red hair ribbon yesterday. Can you answer me that? Dusting ribbon belong to. Miss Honey pun langsung membelanya. Tiba-tiba, Matilda menggunakan kekuatannya untuk menakuti Ibu Trunchbull. Anak-anak pun kegirangan melihat Ibu Trunchbull tersiksa. Hey, you guys, look at this. Akhirnya Ibu Trunchbull pergi dan tak pernah kembali lagi. Dan rumah Miss Honey kembali kepadanya. Saat lagi ngeteh, keluarga Matilda datang untuk menjemputnya. Hey, we're leaving. Come on, let's go. These cookies. Come on, we're leaving. Now. Tetapi Matilda menolak karena ingin tinggal bersama Miss Honey. Lalu Matilda menunjukkan surat adopsi kepada orang tuanya agar bisa tinggal bersama Miss Honey. What do you think, Pumpkin? I never understood you, not one little bit. Who's got a pen? Dan pada akhirnya Miss Honey dan Matilda tinggal bersama dan hidup bahagia. Dan film pun berakhir.